Setelah menjalin hubungan terlarang dengan istri seorang bankir investasi, seorang pria mendapatkan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tak lama kemudian, ia terseret ke dalam sebuah kontroversi besar yang melibatkan kematian misterius dan polis asuransi jiwa bernilai fantastis. Seperti pepatah lama, tidak semua yang berkilau itu emas, dan pria ini harus mempelajarinya dengan cara yang paling menyakitkan. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah film thriller dari tahun 2015, berjudul Careful What You Wish For. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan orang-orang yang menikmati waktu mereka di pantai. Sementara itu, seorang pemuda bernama Daug melintas di sebuah kota kecil di tepi laut. Dari dalam mobil yang ditumpanginya, Daug menoleh keluar jendela, memperhatikan suasana pantai di sekitarnya. Daug datang ke kota tersebut bersama kedua orang tuanya. Saat mereka menurunkan barang-barang dari mobil, ibunya sempat bercanda, menanyakan apakah Daug membawa cukup banyak buku untuk menghabiskan musim panas. Rumah mereka terletak tepat di samping dermaga, tempat beberapa perahu tertambat rapat. Daug turun ke sana dan bertemu dengan salah satu temannya. Temannya itu mulai bercerita tentang para wanita yang berdatangan ke kota tersebut, mengatakan bahwa suasananya benar-benar gila dan Daug bisa dengan mudah mendapatkan pasangan. Keduanya kemudian berjalan menyusuri dermaga dan menuju sebuah bar. Di sana, seorang pria tiba-tiba mencabut kabel listrik, membuat band yang sedang tampil terhenti. Ia mendapat sorakan ejekan dari para pengunjung. Namun tak lama kemudian, pria itu justru mengambil gitar dan ikut bermain bersama band, yang ternyata disambut meriah oleh penonton. Setelah itu, teman Daug menyerahkan sebuah celemek kepadanya dan mengatakan bahwa musim panas akhirnya resmi dimulai. Menjelang sore, Daug kembali ke rumah. Ia memanggil orang tuanya, memberitahu bahwa dirinya sudah pulang, namun tak ada satupun yang menjawab. Rumah itu kosong. Daug naik ke kamarnya dan memperhatikan beberapa foto lama, hingga akhirnya pandangannya tertarik keluar jendela. Dari sana, ia menyadari bahwa ada pasangan baru yang baru saja pindah ke rumah sebelah. Istri dari pasangan tersebut terlihat sangat menarik. Daug mencoba melihatnya lebih jelas, namun wanita itu segera masuk ke dalam rumah. Pasangan itu bernama Elliot dan Lena. Daug masih sempat memperhatikan Lena, sampai tiba-tiba wanita itu menoleh ke arah jendela. Daug terkejut dan langsung memalingkan wajahnya. Di kesempatan lain, Daug mengeluarkan sepedanya dan kembali melihat Lena, kali ini saat ia membungkuk untuk membersihkan pasir dari sepatunya. Daug kemudian menemui temannya lagi, dan percakapan mereka kembali berputar seputar perempuan. Keduanya lalu membawa sebuah kasur ke gudang perahu tua, sementara dari sisi lain pantai terdengar suara tawa. Mereka membuka masing-masing sebotol bir, dan temannya berjanji akan memastikan Daug menjalani musim panas yang luar biasa. Saat Daug kembali ke rumah, ia melihat bahwa tetangga barunya benar-benar sudah menetap. Tak lama kemudian, ayah Daug memanggilnya dan mengajaknya untuk berkenalan langsung dengan mereka. Elliot mengatakan bahwa ayah Daug telah memberitahunya tentang pengetahuan Daug soal perahu. Ia lalu mengundang Daug untuk melihat kapal barunya, bahkan menawarkan kemungkinan pekerjaan dengan bayaran yang jauh lebih besar dibanding sekadar memotong rumput. Keesokan harinya, Daug datang untuk melihat kapal tersebut. Di sana, ia melihat Lena baru saja kembali dari berenang. Saat Lena masuk ke dalam untuk mandi, Daug tanpa sadar terus memerhatikannya. Lena kemudian melepaskan pakaiannya, sementara Daug tanpa sadar terus memerhatikannya. Namun momen itu terhenti ketika Elliot tiba-tiba keluar dan menanyakan kondisi perahunya. Daug segera menjelaskan bahwa kerusakannya tidak serius, hanya goresan dan masalah kecil yang tidak memengaruhi fungsi perahu. Elliot lalu mengatakan bahwa ia mungkin akan pergi untuk sementara waktu. Pembicaraan pun berlanjut ke soal upah. Keduanya akhirnya sepakat pada bayaran $12 per jam, meski Elliot sempat mengakui bahwa sebenarnya ia bisa saja membayar Daug lebih mahal. Di kesempatan lain, Daug kembali melirik rumah tetangga dari jendela kamarnya dan mendapati Lena sedang berganti pakaian. Namun tak lama kemudian, Elliot masuk ke ruangan dengan sikap kasar terhadap istrinya. Melihat itu, Daug langsung memalingkan pandangan. Keesokan harinya, Elliot mengendarai mobil menuju area dermaga, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan yang meminta identitasnya.
Daug menghampiri dan menjelaskan bahwa petugas di sana memang dikenal cukup ketat. Elliot hanya menanggapinya santai, bahkan mengatakan bahwa ia justru menyukai sistem keamanan seperti itu. Saat berada di atas perahu, Daug bertanya bagaimana Elliot bisa hidup dengan segala kemewahan tersebut. Elliot menjawab singkat, mengatakan bahwa semuanya bergantung pada uang dan penampilan. Suatu hari, Daug kembali melihat Lena berjalan di sekitar rumah. Tiba-tiba, ia mendengar teriakan. Daug segera menghampiri dan mendapati Lena ketakutan di dekat mobil karena seekor laba-laba. Daug membantu menyingkirkannya dan membunuh hewan itu. Ia juga sempat memperbaiki mobil Lena, meski suasana menjadi sedikit canggung ketika Lena berdiri terlalu dekat dengannya. Daug kemudian menceritakan kejadian itu kepada temannya. Temannya langsung memperingatkan agar Daug berhati-hati, karena Elliot terlihat seperti orang yang sebaiknya tidak dicari masalah. Dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya, Daug melihat Lena sedang duduk sendirian di teras rumah. Lena mengatakan bahwa ia terkunci di luar dan meminta bantuan Daug untuk masuk. Ia juga meminta agar hal itu menjadi rahasia di antara mereka, karena Elliot ingin ia lebih mandiri. Tak lama kemudian, hujan turun. Lena meminta Daug mengambil sebuah batu untuk memecahkan jendela belakang agar ia bisa masuk dan membuka pintu dari dalam. Daug melakukannya, dan mereka berhasil masuk ke rumah. Lena lalu mengundang Daug untuk minum dan memberinya sebotol bir. Percakapan ringan pun mengalir, hingga Lena menyadari ada luka kecil di tubuh Daug. Ia membersihkannya sambil berkata dengan nada menggoda bahwa Daug akan baik-baik saja. Tanpa banyak kata, Daug menciumnya, lalu meminta maaf karena merasa ciumannya terasa canggung. Lena hanya tersenyum dan menyuruhnya mencoba lagi, kali ini dengan lebih percaya diri. Keduanya pun semakin dekat hingga akhirnya menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, mereka terbangun di tempat tidur yang sama. Lena memuji Daug dan bertanya apakah sebelumnya ia pernah menjalin hubungan dengan wanita lain. Daug bercanda, mengatakan bahwa pengalaman semalam adalah kali ketiganya. Lena hanya tersenyum, lalu berbaring di sampingnya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan temannya yang langsung menggoda Daug karena tak mengangkat telepon malam sebelumnya. Bahkan, temannya sempat memutar rekaman suara yang terdengar cukup memalukan. Ia mencoba mengajak Daug untuk bertemu perempuan lain, namun Daug dengan halus menolaknya. Hari-hari berikutnya, Daug terus memikirkan Lena. Ia mulai lebih memperhatikan penampilannya dan terlihat lebih serius saat bekerja. Ketika sedang memperbaiki perahu di dermaga, Lena kembali datang menemuinya. Ia mengatakan bahwa suaminya menyuruhnya untuk memastikan kondisi Daug baik-baik saja. Lena meminta Daug menutup penutup perahu, lalu mulai bersikap menggoda. Jarak di antara mereka semakin dekat hingga akhirnya kembali terlibat dalam hubungan terlarang itu. Malam harinya, Daug sedang bekerja di bar ketika ia melihat Lena datang bersama Elliot. Seorang rekan kerja Daug menghampirinya, menunjuk ke arah beberapa gadis, sambil berkomentar bahwa malam itu sepertinya akan menyenangkan. Daug hanya menanggapi dengan singkat, pikirannya jelas berada di tempat lain. Keesokan harinya, saat bersepeda melewati sebuah toko, Daug melihat mobil Elliot terparkir di depan. Ia ikut masuk dan mendapati Lena berada di dalam. Keduanya keluar melalui pintu belakang dan kembali terlibat dalam hubungan rahasia. Namun situasi berubah ketika Elliot tiba-tiba masuk ke toko untuk mencari istrinya. Mereka segera menghentikan semuanya. Sebelum berpisah, Lena sempat mencium Daug, lalu kembali menemui suaminya seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Elliot datang untuk memeriksa perahu yang sedang diperbaiki Daug. Ia berbicara soal keamanan dan pengawasan, lalu memberi Daug nasihat dengan nada tegas. Elliot mengatakan bahwa Daug mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa muda, seseorang yang bekerja keras dan tidak banyak bicara. Ia juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, ia akan pergi ke luar kota. Kesempatan itu dimanfaatkan Daug untuk kembali bertemu Lena. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan santai. Dalam percakapan yang lebih pribadi, Lena memberikan Daug sebuah ponsel. Ia mengatakan bahwa Elliot adalah pria yang sangat curiga, dan ponsel itu akan memudahkan mereka berkomunikasi tanpa diketahui. Saat Daug menuju dapur dan Lena mengikutinya, keberadaan mereka sempat terlihat oleh tukang kebun. Tak lama setelah itu, Daug kembali ke dermaga dan mendapati Elliot berdiri di samping perahunya. Dengan perasaan waspada,
Daug mendekat dan menyadari bahwa Lena juga berada di sana. Elliot kemudian meminta Daug membawa perahu itu berlayar, untuk memastikan semuanya masih berfungsi dengan baik. Dalam perjalanan di atas perahu, sebuah balok hampir saja menimpa Elliot. Ia berhasil menghindar tepat waktu, lalu menanggapi kejadian itu dengan santai. Tak lama kemudian, Elliot berbicara seolah-olah Daug sebelumnya pernah memberinya nasihat tentang perempuan. Suasana terasa canggung, sebelum akhirnya mesin perahu mendadak bermasalah. Elliot turun untuk memeriksanya, meninggalkan Daug dan Lena berdua sesaat. Di momen singkat itu, Lena berbisik kepada Daug bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk bercerai dari Elliot. Tak lama kemudian, Elliot kembali dan meminta Daug memperbaiki mesin tersebut, seolah tak ada yang terjadi. Malam harinya, Daug menerima telepon dari Lena yang terdengar panik dan menangis. Lena mengatakan bahwa Elliot telah menyerangnya, lalu pergi untuk perjalanan bisnis. Daug segera menyusul ke rumah sakit dan menyarankan agar Lena melapor ke polisi. Namun Lena menolak keras. Akhirnya, Daug membawanya pulang. Beberapa waktu berlalu. Saat Daug sedang bekerja, Lena kembali menelepon. Kali ini suaranya jauh lebih tenang. Ia sedang berjemur dan mengundang Daug untuk datang. Mereka bertemu dan kembali menghabiskan waktu bersama di sebuah gudang perahu. Lena mengatakan bahwa bersama Daug, ia merasa bebas. Ia juga mulai bercerita tentang istri pertama Elliot dan konflik hukum lama yang hingga kini masih membayangi hidupnya. Perubahan sikap Daug mulai disadari oleh teman-temannya. Mereka curiga dan menanyakan apakah Daug sedang dekat dengan seseorang. Daug memilih mengabaikan semua pertanyaan itu. Namun saat pulang ke rumah, ia justru terkejut karena Elliot ternyata sudah kembali. Tak lama kemudian, Daug menerima telepon dari Lena. Ia bergegas ke kamarnya untuk menelepon balik, namun mendapati Lena sudah berdiri di belakangnya. Lena meminta Daug segera datang karena ia sangat membutuhkannya. Tanpa berpikir panjang, Daug langsung menuju rumah Lena. Sesampainya di sana, Daug mendapati bahwa Lena dan Elliot baru saja bertengkar hebat. Dalam kekacauan itu, Lena sempat memukul kepala Elliot dengan sebuah benda keras. Situasi yang awalnya emosional berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Elliot ternyata meninggal dunia. Dalam keadaan panik, Lena meminta bantuan Daug. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak boleh sampai terseret masalah hukum dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Daug berusaha menenangkannya dan meyakinkan bahwa mereka akan menemukan jalan keluar, asalkan bisa tetap bertindak normal. Keesokan harinya, Daug tetap pergi bekerja di bar seperti biasa. Namun saat pulang ke rumah, ia terkejut karena Lena ternyata datang menemui orang tuanya. Suasana menjadi canggung, dan Daug memilih langsung naik ke kamarnya tanpa banyak bicara. Malam itu, Daug kembali mendatangi rumah Lena. Lena meminta maaf karena tidak bisa tinggal di rumah tersebut dan memutuskan untuk sementara waktu pergi ke rumah orang tua Daug. Daug sempat mengusulkan agar kematian Elliot dibuat seolah-olah kecelakaan, namun Lena mengatakan rencana itu tidak akan berhasil. Daug pun memikirkan cara lain. Ia membawa jasad Elliot ke atas perahu dan menyuruh Lena memberi keterangan kepada polisi bahwa mereka sempat bertengkar sebelum Elliot pergi meninggalkan rumah. Saat perahu hendak berangkat, seorang petugas keamanan melihat Daug dan memanggilnya. Daug berpura-pura menjadi Elliot dan segera membawa perahu itu menjauh. Keesokan paginya, polisi mulai menyelidiki kejadian yang tampak seperti kecelakaan. Daug berusaha kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Di bar tempatnya bekerja, ia bahkan melayani dua orang polisi yang tengah membicarakan insiden kematian Elliot, seolah tak ada yang berubah. Tak lama kemudian, seorang wanita tiba di kota dan langsung menemui pihak kepolisian. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari perusahaan asuransi La Trust. Kasus ini kini mendapat perhatian khusus, karena Elliot memiliki polis asuransi jiwa bernilai besar yang akan jatuh ke tangan Lena. Karena itulah, mereka mulai menyelidiki kemungkinan adanya unsur kejahatan. Agen asuransi tersebut kemudian menemui Lena dan mulai menggali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ia menanyakan kondisi pernikahan Lena dengan Elliot, termasuk kemungkinan adanya orang ketiga. Lena membantah semua tuduhan itu dengan tegas, lalu pergi dengan kesal karena merasa terus ditekan. Di sisi lain, polisi juga melakukan penyelidikan mereka sendiri.
Seorang petugas keamanan dermaga mengaku mungkin melihat seseorang mencurigakan pada malam kejadian. Polisi kemudian berbicara dengan ayah Daug. Tak lama setelah itu, Daug sendiri menemui petugas tersebut dan menanyakan apa yang sebenarnya ia lihat. Petugas itu mengatakan bahwa ia sempat mengira melihat Elliot malam itu, meski tidak yakin sepenuhnya. Penyelidikan terus berlanjut. Agen asuransi mendatangi rumah Elliot untuk memeriksa lokasi kejadian. Di sana, ia menemukan sebuah jendela kaca yang pecah, jejak lama dari malam ketika Daug pertama kali bertemu Lena. Polisi juga menanyai salah satu teman Daug, yang menyebutkan bahwa Daug mungkin sedang dekat dengan seorang wanita. Ucapan itu membuat Daug tersulut emosi dan memilih pergi. Malam harinya, agen asuransi mendatangi rumah Daug dan menanyakan tentang malam ketika Lena sempat datang ke sana. Ia mengatakan bahwa mereka ingin berbicara langsung dengan Daug. Situasi itu membuat Daug mulai panik. Daug kemudian dipanggil ke kantor polisi dan harus menjawab serangkaian pertanyaan. Agen asuransi terus menekannya dengan pertanyaan seputar hubungan Elliot dan Lena. Ketika tekanan semakin kuat, ibu Daug ikut turun tangan dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya dijadikan kambing hitam. Tak lama setelah itu, Daug menerima pesan dari Lena yang memintanya bertemu di gudang perahu. Saat mereka bertemu, Lena mengatakan bahwa demi keselamatan mereka berdua, mereka harus saling menjauh untuk sementara waktu. Setelah mengucapkannya, Lena pergi begitu saja, meninggalkan Daug dengan rasa cemas dan ketidakpastian yang kian menghimpit. Saat Daug pulang ke rumah, penyelidik itu kembali muncul dan mengatakan bahwa ia perlu mengambil sidik jari serta sampel air liur Daug. Daug kemudian dibawa masuk ke mobil, dan sang agen mulai menginterogasinya dengan agresif. Namun, Daug memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia lalu menceritakan seluruh situasinya kepada sahabat dan kedua orang tuanya. Sementara itu, polisi menemukan kecocokan dari sampel darah yang sebelumnya diserahkan oleh agen tersebut. Pada sore hari, polisi datang ke rumah Daug untuk memeriksanya. Panik melihat polisi datang, Daug memilih kabur lewat jendela dan melarikan diri dengan sepedanya. Ia menuju daerah perairan dan bertemu Lena di sana. Namun begitu Daug tiba, Lena tiba-tiba merobek pakaiannya sendiri dan berteriak minta tolong, berusaha membuat situasi seolah-olah Daug mencoba menyerangnya. Polisi segera menangkap Daug. Ia bersikeras mengatakan bahwa polisi mengenalnya dan ia harus melakukan sesuatu untuk membersihkan namanya. Salah satu petugas akhirnya melepaskannya, dan Daug langsung menuju motel tempat Lena menginap untuk mencari ponselnya. Ia yakin ponsel itu berisi bukti yang bisa menyelamatkannya. Namun, saat Daug sedang mencari ponsel tersebut, Lena muncul, disusul oleh agen asuransi. Daug mengatakan bahwa ponsel itu berisi bukti lengkap yang bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Ketika kedua wanita itu berjalan pergi, Daug menyadari sesuatu yang mengejutkan. Mereka memiliki tato yang sama persis. Disitulah Daug akhirnya memahami kebenaran. Agen asuransi itu ternyata adalah kekasih Lena dan telah menjadi kaki tangannya sejak awal. Semua kejadian pun terangkai jelas di benaknya. Daug hanyalah pion kecil dalam permainan besar yang mereka rancang. Awalnya, tampak jelas bahwa Lena akan membiarkan Daug menanggung semua kesalahan. Namun, dalam satu tindakan terakhir yang terlihat seperti rasa bersalah atau kasih sayang, Lena memutuskan meninggalkan ponsel itu untuk Daug, ponsel yang berisi bukti yang bisa meringankan hukumannya. Lena dan kekasihnya kemudian terlihat pergi dengan pesawat setelah berhasil mengklaim uang asuransi Elliot. Menjelang akhir cerita, Daug menjelaskan bahwa ia tetap dijatuhi hukuman penjara, namun dengan dakwaan yang lebih ringan dan masa tahanan yang relatif singkat. Sementara itu, Lena dan pasangannya masih buron. Daug pun merenungkan semuanya, bertanya pada dirinya sendiri apakah, jika diberi kesempatan kedua, ia akan mengulangi semua yang telah terjadi. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.